saya Sriwijaya. Bumi apa? Bumi Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Katanya tanya dia sejari. Tangguh menuju ke sana, ke sini. Dia hari ini makan nasi di mana-mana atau dia tunjuk. Nak perkenalkan ini dah Nori. Ya. Nori. Nori. Ini teman saya Rita. Hah? Ya, Temannya Rita. Hari ini mau tahu Rita. Siang terkenang malam terjago, pulau kemarau melasungi musik kesungsang, nak ke pusi lanjut ke sasang ke Kalidoni, badan sarong pikiran ngesati terguncang, ngarep ke adek kalau begala jadi bini. Ayah sama, kejaknya mudah tapi saronian. Ayah sama, jadi bini yang bener-bener soloan. Ayah sama, kejaknya mudah tapi saronian. Ayah sama, jadi bini yang bener-bener soloan. Ayah sama, ya zaman, ya zaman, ya zaman. Jangan lalu po melita lo abang, cantik rupa penyabar dan baik hati. Adek manis berambut panjang dikuncit kipang, lika-liku banyu batang hari 9, mengalir bongboro ke sungai Musi Jugong. Elok laku ngai si rupa cindo menawan, muat kakak siang terkenang malam terjago, pulau kemarau melasungi musik kesungsang, tak ke pusi lanjut ke sasang ke Kalidoni, badan sarong pikiran ngesati terguncang, ngarep ke adek kalau begala jadi bini. Ayah sama, pecahnya mudah tapi saronian. Ayah sama, jadi bini yang bener-bener soan. Ayah sama, pecahnya mudah tapi saronian. Ayah sama, jadi bini yang bener-bener soan. Ayah sama, pecahnya mudah tapi saronian. Ayah sama, nyari bini yang bener-bener soloan. Ayah sama, pecahnya mudah tapi saronian. Ayah sama, nyari bini yang bener-bener soloan. Ayah sama, ya zaman, ya zaman, ya
jadi objek wisata, namun menyimpan misteri cinta di masa lalu. Seorang putri asli Palembang, Siti Fatimah. Sembilan guci berisi emas, bukti setia. Ditutup sayur untuk hindari sang bajak laut. Disangka sawi pangeran muda karena kecewa. Puji dibuang hanyut tenggelam di sungai Musi. Di Pulau Kemarau terukir legenda kisah cinta nan suci. Sumpah janji setia putri dan pangeran dikenang selamanya. Sembilan guci berisi emas, bukti setia. Ditutup sayur untuk hindari sang bajak laut. Disangka sawi pangeran murka karena kecewa. Puji dibuang hanyut tenggelam di sungai Musi. Kisah cinta nan suci. Sumpah janji setia putri dan pangeran dikenang selamanya. Sumpah janji setia putri dan pangeran dikenang
ini. Istiadah hadiah untuk orang. Oh, gampang. Tawah, Pak. Kalau selendangnya itu 1 minggu. Kalau kainnya itu 2 minggu. Sampai 3 minggu. Itu proses tenun aja, Pak. Itu tenun aja. Tapi kalau proses dari awal, dari pencucian benangnya, pewarnaan, pembuatan motif, paling umum itu 3 bulan. Iya. Prosesnya. Satu kain. Makanya lumayan mahal kan kain samping. Sama proses kain samping juga sama. Cina. Mana dia? Mana tuh? Ini selendang, ini kain. Jadi kalau proses awalnya 3 bulan. Karena yang bikin motif itu sendiri. Tambah lo. Ya. Orang tak bertemu, saya bisa temu Pak Datuk sebagai ketua rombongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang saudara-saudaraku dari Malaysia, tepatnya dari Kelantan, Selangor, ya, Bapak Ibu sekalian. Di Bait Al-Quran Al-Akbar Suak Bujang, nama kampung kita ini Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Madia, Palembang, Sumatera Selatan. Yang punya ide atau pengagas pembuatan Al-Quran, saudara-saudaraku sekalian, inilah orangnya atau fotonya Bapak Haji Sofatillah Muzaid, Sarjana Sosial Islam. Sekarang ini beliau menjabat menjadi anggota DPR RI. Mungkin kalau di Malaysia ini anggota parlemen. Beliau juga pengasuh pondok pesantren modern IGM Al-Syahniah yang sedang jalan itu, masih-masihnya. Ini pondok pesantren milik mantan ketua DPR RI kita, Bapak Dr. Haji Marzuki Ali. Kalau kita orang Palembang atau Indonesia, di sini beliau mencari amal atau untuk akhiratnya. Tapi kalau IGM beliau di depan asrama haji lama atau pahlawan, itu bisnis beliau, mencari uang atau mencari ringgit. Tapi betul di sana juga beliau limpahkan di sini. Jadi subsidi silam. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu, Al-Quran ini dibuat dari tahun 2002 sampai 2009. Jadi masa pembuatan Al-Qurannya 7 tahun. Al-Quran ini sebenarnya sudah terbitin 30 juz, tapi baru terpasang atau terpajang seperti ini baru 15 juz atau separuh. 16 sampai 30 kita letakkan atau kita simpan di lantai 3 sama lantai 5. Nanti insya Allah pada rezekinya 16 sampai 30 kita pindai sebelah sini. Tapi wacana beliau berpesan,
Inginnya album kita ini dibangun di dalam gedung permanen atau bikin museum Al-Quran dengan menelan biaya lebih kurang 35 sampai 45 miliar. Wallahu a'lam terkabul atau tidak, ini bukan urusan kita, tapi kita sebagai umat Islam wajib nawaitu, niat, usaha dan doa. Insyaallah. Jadi Al-Quran juga menuju sini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau kita hitung per lembar atau per keping berjumlah 315 lembar keping kayu, semuanya terbuat dari kayu tembesu asli kayu Palembang, Sumatera
ceritanya grafis ini Bukit Seguntang ini titik atau tanah paling tinggi. Jadi Bukit Seguntang ini tempat paling tinggi di Kota Palembang. Ini tingginya 27 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau kita bandingkan dengan Jalan di Batu Ampera, tinggi lagi sini. Nah, jadi Bukit Seguntang ini dia udah banyak cerita dari zaman Sriwijaya sampai zaman Kesultanan. Jadi di masa kerajaan Sriwijaya dulu, Bukit Seguntang ini adalah dalam artian kata itu tempat yang disucikan. Nah, jadi banyak sekali peninggalan masa Sriwijaya yang ditemukan di Bukit Seguntang ini. Ada arca Buddha Amarawati itu tingginya 2,7 meter. Ada juga beberapa stupa. Ada juga pecahan prasasti atau fragmen prasasti namanya Prasasti Bukit Seguntang. Itu ceritakan tentang perang. Ada pula manik-manik dan juga keramik peninggalan masa Sriwijaya itu. Masa Sriwijaya itu dari abad 7 sampai abad ke-13 Masehi. Jadi di masa Sriwijaya, Bukit Seguntang ini, Sriwijaya merupakan pusat perdagangan di Asia Tenggara dan juga pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Jadi orang-orang dari Eropa, dari India, dari Arab, ketika dia mau melakukan perdagangan ke China, dia kena mampir dulu ke Sriwijaya. Nah, jadi kalau di Bangka Belitung itu ada yang namanya Bukit Menumbing. Bukit Menumbing itu penanda. Dia orang dari Eropa, dari Timur Tengah, dari India. Ketika dia mau ke Sriwijaya itu ada Bukit Menumbing sebagai penanda. Bila mana dia lihat ada Bukit Menumbing, dia kena belok kanan untuk masuk ke muara Sungai Musi. Setelah dia lewat ke Sungai Musi, ada satu lagi penanda untuk datang ke ibu kota Sriwijaya. Inilah Bukit Seguntang. Jadi di masa Sriwijaya, orang yang lewat Sungai Musi, bila mana dia lihat Bukit Seguntang, berarti dia sudah dekat dengan Sriwijaya. Jadi macam tu. Di masa Kesultanan itu ada cerita dari penguasa Palembang zaman Belanda namanya Sevenhoven. Salah seorang residen Palembang atau bila kita katakan gubernur Palembang. Sevenhoven bercerita bila mana di masa Kesultanan Palembang Bukit Seguntang ini dijadikan tempat yang keramat juga. Jadi dari masa Sriwijaya pun sampai sekarang Bukit Seguntang itu tempat yang keramat atau tempat yang suci. Jadi di masa Kesultanan itu diceritakan oleh Sevenhoven, bila mana ada perselisihan atau pertingkaian antara pejabat-pejabat di masa Kesultanan, mereka kena datang ke Bukit Seguntang untuk ambilkan sumpah. Itu di makam Raja Iskandar yang sekarang dijuluki Raja Segentar Alam. Situ. Jadi di sini ada 7 makam. Saya tidak bisa katakan ini makam Raja-Raja Sriwijaya karena sampai sekarang kita belum temukan literaturnya. Tapi kita yakini di sini adalah makam-makam pembesar Palembang yang usianya sudah ratusan tahun. Di sini ada 7 makam. Ada makam Raja Segentar Alam. Di sana ada makam Putri Rambut Selako. Rambut Selako tuh kalau bahasa Palembang tuh rambutnya berkilauan seperti emas atau pirang macam tuh. Nah, Raja Segentar Alam pun diberikan julukan Segentar Alam bila mana dia keluarkan kesaktiannya, bumi akan berguncang atau alam akan bergentar. Sehingga diberikanlah gelar Raja Segentar Alam. Ada pula Panglima Batu Api. Panglima Batu Api itu dia merupakan seorang panglima di masa Kesultanan Palembang. Jadi dia punya kesaktian macam cincin. Ini kita bicara masalah legend atau legenda ataupun mitos. Dia punya cincin. Bila mana dia keluarkan kesaktiannya, cincin itu akan bentukkan api, akan keluarkan api. Sehingga dia digelar Panglima Batu Api. Ada pula Panglima Bagus Kuning dan Panglima Bagus Karang. Diceritakan bahwa Panglima Bagus Kuning dan Panglima Bagus Karang ini gugur di masa Kesultanan Banten di Jawa menyerang Palembang. Karena Kesultanan Banten zaman itu menganggap bahwa Islam ini belum masuk ke Palembang. Di Palembang ini dianggapnya orang kafir, jadi diseranglah oleh Kesultanan Banten ke Palembang. Padahal itu hanya alasan, karena Kesultanan Banten ingin menguasai Palembang, macam itu aja alasan. Dan terakhir ada makam Putri Kembang Dadar. Jadi Putri Kembang Dadar ini berdasarkan legend atau ceritanya, dia merupakan anak dari Raja Iskandar atau Raja Segentar Alam. Nama aslinya Siti Soleha. Jadi dia ini diceritakan orang konon kabarnya punya kesaktian. Jadi Putri Kembang Dadar ini seorang panglima perang atau pemimpin pasukan. Dia punya kesaktian dari jari telunjuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ini terkenal akan kecantikan atau kemolekannya macam itu. Nah, dan terakhir, gelar Putri Kembang Dadar ini diberikan karena kesaktiannya dalam artian kata pernah kita bikin telur dadar. Nah, jadi kita ambilkan cerita singkatnya aja, Pak Cik. Jadi kesaktiannya dia tubuhnya kebal macam itu.
kita punya kepal dia kalau dadar kan kita koncang-koncang, kita goreng macam tuh kan, jadi dia tak akan apa-apa macam tuh. Jadi dia meninggal pun karena ajal. Jadi itu kita bila kita cerita masalah legend atau masalah mitos macam tuh. Tapi sayangnya sampai sekarang kita belum temukan literatur. Dan makin kata siapakah Sebentar Alam atau Raja Iskandar sampai sekarang kita tak temukan. Raja Sebentar Alam ini siapa sebenarnya kita sampai sekarang tak temukan. Itu para arkeolog kita pun belum dapat temukan. Jadi kita mungkin bisa jalan itu ada titik tertinggi di Bukit Semuntang itu ada relief Bukit Semuntang nanti saya akan juga cerita tentang relief itu. Jadi sekarang kita mungkin boleh masuk ke setiap makam buat sejarah. Balik. Tengok mana mari dalam. Pada malam ini, alhamdulillah kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam suatu sini silaturahmi dilawatkan yang dianjurkan oleh Adidin dan juga rakan-rakan di atas mungkin kerana sering mengikuti lawatan yang diatur oleh Adidin dan di atas hubungan itu maka saya telah menawarkan diri saya sebagai salah seorang daripada peserta siri lawatan ini